Pengertian individu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Individu memiliki arti organisme tunggal yang hidup dan berdiri sendiri. Secara fisiologis, individu mempunyai sifat bebas dan sama dengan pengertian individu yang berdasarkan konsep sosiologis yang berarti bahwa hidup berdiri sendiri. Selanjutnya, Baiklah, pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup berdampingan atau bersama. Kata masyarakat sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni syaraka, yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Adapun dalam bahasa Inggris, masyarakat berasal dari kata society, yang artinya bisa interaksi sosial. Rasa kebersamaan atau perubahan sosial. Dalam artian sempit, masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lainnya. Sedangkan dalam artian luas, masyarakat adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Adapun pengertian masyarakat menurut para ahli mengutip buku Perlindungan Hukum bagi Hak Masyarakat atas Sumber Daya Pesisir oleh Rina Yulianti tahun 2021. Yang pertama, menurut Emil Durkheim, masyarakat adalah suatu kenyataan objektif dari individu-individu yang merupakan anggotanya. Yang kedua, menurut Karl Marx, definisi masyarakat menurut Karl Marx adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan dikarenakan terdapat pertentangan antara beberapa kelompok yang kemudian terpecah secara ekonomi. Selanjutnya, menurut Herkovits, masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti suatu cara hidup tertentu. Selanjutnya, menurut Gilin dan J.P. Gilin, masyarakat adalah kelompok yang tersebar dengan perasaan persatuan yang sama. Menurut Max Weber, mengungkapkan masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang ada pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan warganya. Selanjutnya, menurut Selo Sumarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Dan yang terakhir, menurut Paul B. Horton, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, serta mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama dan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu. Ciri-ciri masyarakat menurut pendapat Surjono Sukanto adalah sekumpulan manusia yang hidup secara bersama, minimal terdiri dari 2 orang, saling membaur dan bergaul dalam waktu yang lama. Berkumpulnya manusia tersebut akan menghasilkan manusia baru, terdapat sistem peraturan yang mengatur hubungan antar manusia, terdapat sistem komunikasi di dalamnya, masing-masingnya menyadari bahwa mereka adalah satu kesatuan, dan sistem kebersamaan yang ada menimbulkan kebudayaan. Keberadaan masyarakat secara umum menjadi kekuatan bagi sebuah negara. Oleh karena itu, fungsi-fungsi masyarakat adalah: yang pertama, fungsi pemeliharaan. Fungsi ini memiliki arti bahwa masyarakat memiliki peran dalam mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi milik masyarakat itu sendiri, serta masyarakat selalu menyiapkan dasar-dasar untuk bertingkah laku menuju kenyataan yang lebih tinggi. Yang kedua, fungsi mencapai tujuan. Dalam mencapai tujuan, tentunya diperlukan penyusunan suatu skala prioritas. Oleh karena itu, masyarakat berperan di dalamnya dan turut ikut serta dalam menciptakan sistem sosial. Fungsi ini pun mengatur hubungan antara masyarakat dan substansi kepribadian. Selanjutnya, fungsi interaksi. Fungsi interaksi berarti masyarakat merupakan koordinasi yang dibutuhkan oleh unit-unit menjadi bagian dari sebuah sistem sosial. Sistem sosial tersebut pun memiliki keterkaitan dengan unit yang berkontribusi terhadap organisasi dan fungsi-fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahira Nasruddin. Jadi dalam video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai hubungan individu dengan masyarakat. Hubungan masyarakat adalah interaksi sosial antar individu, kelompok, dan antar kelompok dengan lingkungan yang saling berdampak terhadap satu sama lain di dalam kehidupan.
Hubungan sosial ini sendiri memiliki kaitan erat sebagai bentuk paling dasar dari hubungan bermasyarakat. Tidak adanya hubungan sosial yang terjadi tanpa adanya interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik sosial yang mencakup aksi saling mempengaruhi antara individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Hubungan individu dan masyarakat yaitu bahwa hidup bermasyarakat adalah ciptaan dan usaha manusia sendiri. Keluarga, kelompok, masyarakat, dan negara tidak merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri di luar. Mereka ada usaha manusia yang terus dipertahankan, dipelihara, ditunjang, atau bila perlu dapat diubah oleh manusia. Hidup bermasyarakat yang diusahakan dan diciptakan sendiri bertujuan untuk memungkinkan perkembangan sebagai manusia. Sebab tanpa masyarakat tidak ada hidup individual yang manusiawi. Jadi ada relasi timbal balik antara individu. Di satu pihak, individu ikut membentuk dan menegakkan masyarakat dan bertanggung jawab. Di lain pihak, masyarakat menghidupi individu dan karenanya bersifat mengikat bagi dua. Jadi, mungkin itulah materi mengenai hubungan individu dengan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian materi yang keempat, peran individu dalam masyarakat. Manusia dianugerahi hidup bukan hanya sekedar untuk hidup. Ia memiliki visi dan misi sebenarnya yang harus dikerjakan baik dalam kehidupan dalam masyarakat maupun negara. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial memiliki peranan diantaranya menjaga kelestarian alam, hubungan antar manusia, serta hubungan dengan Sang Pencipta. Perbedaan yang ada seperti ras, suku, keyakinan, lingkungan, dan golongan tidak mengadakan persamaan akan harkat dan martabat manusia. Manusia sebagai makhluk individu akan berusaha menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya, mengupayakan terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia, merealisasikan segenap potensi diri baik sisi jasmani maupun rohani, dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan dirinya. Individu merupakan sosok yang memegang peranan penting dalam kehidupan pribadi masyarakat maupun kelompok masyarakatnya. Setiap individu harus berperilaku atau berperan sesuai dengan kedudukannya agar dapat diterima dan diakui keberadaannya. Contohnya dalam sebuah organisasi. Karena setiap organisasi mempunyai aturan sendiri, maka sanksi yang diberikan oleh setiap organisasi kepada anggota yang melanggar berbeda pula. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga keutuhan, keseimbangan, kestabilan kelompoknya sehingga tujuan kelompok dapat tercapai. Kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat ada dua macam. Yang pertama, ascribed status, yaitu kedudukan yang diperoleh tanpa melalui perjuangan atau usaha sendiri. Dan yang kedua, active status, yaitu kedudukan yang diperoleh melalui usaha atau perjuangan sendiri. Terima kasih.